Oke, kali ini saya mau menunjukkan ya peraturan dari Kemenristek Dikti dan juga dari ITB mengenai syarat kelulusan gitu ya, yang diharapkan gitu. Nah, kalau seandainya saya buka nih di Chrome, saya sudah buka sebelumnya. Ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada webnya, nanti saya akan tulis di bagian description ya. Multisite ITB ACID ya. Kita bisa lihat di sini ketentuan dan peraturan mahasiswa pasca sarjana gitu ya, magister dan juga doktor. Kalau saya klik yang paling atas publikasi ilmiah gitu. Oke, saya buka aja. Nah, kita bisa lihat halaman kedua tanggal 27 Januari 2012 itu ada surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ya kepada seluruh PTN dan PTS seluruh Indonesia ya untuk ya mengikuti ketentuan yang mulai berlaku sejak Agustus 2012, di mana untuk lulusan sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit di jurnal ilmiah ya, artinya bisa di mana aja. Lalu untuk program magister harus menerbitkan makalah di jurnal ilmiah nasional yang sudah diakreditasi oleh Dikti, right? Lalu kemudian untuk doktor dia harus menghasilkan suatu makalah yang diterima untuk bisa terbit di jurnal internasional. Berikutnya saya akan tunjukkan yang ini bagian kedua, informasi mengenai prestasi waktu studi dan predikat kelulusan doktor ya S3 ya. Ini berdasarkan keputusan rektor dari Institut Teknologi Bandung ya. Kita bisa lihat di sini mengenai waktu studi, kelulusan gitu ya. Kita bisa lihat ada nilainya seperti apa ya. Lalu yang di bagian terakhir ini yang saya mau highlight. Nah, untuk S3 kalau dia mau statusnya cum laude, lulus dengan cum laude, maka IPK-nya harus lebih besar dari 3,75, lalu memiliki publikasi minimal 1 di Q2 ya, Q2 lalu atau 2 di Q3. Lalu masa studinya kurang lebih atau sama dengan 10 semester ya. Kalau statusnya sangat memuaskan, IP-nya harus 3,5 IPK-nya ya. Lalu 1 publikasi di Q3 atau 2 di Q4 dengan masa studi lebih kecil atau sama dengan 11 semester gitu. Jadi karena syarat kelulusan harus menuliskan karya ilmiah, maka kita harus tahu kira-kira jurnal-jurnal apa ya untuk menjadi tempat menerbitkan karya ilmiah kita gitu. Nah, mungkin ketika Anda berkuliah ya pasti sering dengar nih namanya Scopus atau Sinta begitu. Nah, kita akan bahas secara cepat kira-kira apa sih Scopus dan Sinta itu. Oke, kita mulai ya. Nah, Sinta ini ada alamatnya, alamat webnya. Nanti saya akan tuliskan di bagian description. Nah, Sinta itu sebenarnya adalah semacam database ya, semacam database yang berisi jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi oleh Dikti begitu. Jadi pada tahun 2017 ya, bulan Desember, Kemenristek Dikti itu membangun suatu database yang namanya Sinta gitu ya, Science and Technology Index ya. Nah, itu ada peringkatnya bermacam-macam tuh berdasarkan berbagai kategori ya. Ada 6 kategori. Jadi ada S1, S2, S3 gitu ya sampai S6. S1 itu adalah peringkat yang paling tinggi ya, yang nilai impact-nya itu kurang lebih 85 sampai 100 gitu. S2 itu 70 sampai 85. Begitu seterusnya sampai ke S6 itu makin kecil gitu. Artinya apa? Makalah-makalah di jurnal yang S1 itu punya impact yang lebih besar gitu ya, punya impact yang lebih besar, lalu nilainya lebih tinggi gitu, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, ini ada webnya Sinta Ristek Brin ya. Jadi semua jurnal-jurnal yang ada di sini daftarnya Anda bisa lihat sendiri itu sudah terakreditasi oleh Dikti gitu. Tadi kita lihat keputusannya untuk mahasiswa S2 harus menerbitkan satu makalah di jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Dikti untuk mahasiswa S2. Jadi
Anda harus pergi ke web ini untuk melihat kira-kira jurnal-jurnal apa saja yang cocok buat Anda gitu. Nah, contohnya seperti ini saya sudah sebutkan di sini ada S1, S2, S3 ya dan seterusnya. Nah, contohnya untuk S1 kita bisa lihat di sini ya. Ada Journal of Mathematics Education buat Anda yang jurusan matematik mungkin ya. Ini peringkatnya peringkat 1 gitu ya. Lalu ada impact-nya di sini, citation-nya sudah berapa yang mensitasi publication di jurnal ini gitu ya. Ada 3.700, jadi cukup banyak. Ya, impact-nya juga 4.87 lebih tinggi, makin ke bawah ini makin rendah gitu. Jadi ini cukup bagus gitu. Jadi buat Anda yang jurusan matematika bisa kemari gitu. Lalu kemudian ada Indonesian Journal of Science dan Technology dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ini juga impact-nya cukup tinggi ya, 4.85 ya, S1 juga peringkat 1 gitu ya. Jadi Anda bisa memilih, ada banyak, ada mungkin saya pikir ini yang untuk S1 ada 93 jurnal ya dari berbagai universitas. Lalu kalau misalnya saya klik S2 di sini peringkat kedua, itu di bawahnya dituliskan tuh ada 848 ya. Kemudian ratusan juga yang lain, mungkin ribuan untuk S3 dan seterusnya sampai S6. Jadi untuk Anda yang S2 Anda bisa memilih nih kira-kira jurnal mana yang cocok buat Anda. Lalu Anda menerbitkan makalah Anda di jurnal tersebut gitu. Dan ketika Anda memasukkan sebuah jurnal ya prosedurnya kurang lebih sama. Anda harus memasukkan abstrak, lalu nanti akan ada tim penilai untuk mengevaluasi apakah karya Anda ini sangat ilmiah begitu ya, sehingga bisa dimasukkan ke dalam jurnal mereka gitu ya. Nah, jadi ada prosesnya juga gitu. Jadi ini yang bisa Anda gunakan sebagai referensi untuk mahasiswa S1 dan juga mahasiswa S2 gitu ya. Karena kita tahu bahwa database seperti ini yang mirip seperti Sinta yang sudah diakreditasi oleh Dikti itu ada banyak sebenarnya. Nah, sebagai contoh misalnya Anda mungkin pernah dengar itu portal Garuda. Lalu kemudian ada Indonesia Science and Technology Index atau INASTI, itu juga sama. Lalu ada Indonesian Publication Index atau IP gitu, itu sama seperti Sinta gitu. Kebetulan saya geologi program studinya gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang S1, S2 mengambil program geologi. Di departemen atau prodi geologi itu ITB ada jurnal juga ya, sering kita sebut Bulletin of Geology. Coba saya cari di sini. Nah, ini Bulletin of Geology. Nah, ini ya, Bulletin of Geology itu dari Institut Teknologi Bandung seperti ini ya. Kalau kita lihat, nah isinya ini ada macam-macam ya. Kalau kita klik ya, paper-paper dari teman-teman kita yang sebelumnya ini sudah dimasukkan ke sini gitu ya. Listnya ada di sini. Anda bisa lihat gitu ya. Ya, mahasiswa S1 dan S2 mereka sudah memasukkan ke Bulletin of Geology gitu. Jadi buat Anda yang mahasiswa S1 di Departemen Geologi bisa saja hasil tugas akhir atau tesis Anda terbitkan di Bulletin of Geology gitu, karena sudah terakreditasi oleh Dikti ya, karena sudah masuk ke dalam Sinta S4 nih. Dia termasuk ke dalam Sinta S4. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Kalau Anda lihat, nah seperti ini ada di bawahnya S4 ya, impact-nya 0.17 gitu ya. Tapi sudah terakreditasi Dikti. Jadi ini bisa dijadikan sebagai wadah buat mahasiswa S2 atau S1 di ITB untuk menerbitkan makalahnya yang merupakan salah satu syarat kelulusan.